Halo semua, nama saya Anantia Diah dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum kimia faktor korosi. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yang pertama mengetahui proses perkaratan paku dengan berbagai perlakuan. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami korosi. Dan yang terakhir, mengetahui cara pencegahan korosi pada paku. Selanjutnya, landasan teori. Apa itu korosi? Korosi adalah perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia. Elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi redoks, yaitu reduksi oksidasi secara spontan. Contohnya, korosi pada besi akan membentuk oksida besi Fe2O3XH2O. Besi akan teroksidasi oleh oksigen dari udara dan akan membentuk korosi. Lalu, apa saja yang mempengaruhi korosi? Faktor-faktor korosi yang pertama ada air dan kelembapan udara. Air dan kelembapan udara memegang peranan penting pada proses terjadinya korosi. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, semakin mudah logam mengalami korosi. Jika logam berada di daerah yang memiliki kadar air rendah, seperti di gurun, proses terjadinya korosi akan berjalan lebih lambat. Faktor korosi yang kedua ada elektrolit. Elektrolit merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. Contohnya, air hujan yang bersifat asam dan air laut yang bersifat asin mampu menjadi media mempercepat korosi. Yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Logam yang permukaannya tidak rata akan mudah mengalami korosi. Hal itu diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logamnya. Kutub muatan tersebut ada yang berperan sebagai anoda dan katoda. Faktor korosi yang terakhir adalah terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan. Jika permukaan logam yang bersinggungan memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Saat terbentuk sel elektrokimia, logam dengan potensial elektron lebih rendah akan melepaskan elektron, sehingga terjadi oksidasi. Oksidasi inilah penyebab utama korosi. Lalu, bagaimana cara mencegah korosi? Yang pertama ada metode pelapisan. Metode pelapisan merupakan cara pencegahan korosi dengan mengendalikan dan menghambat proses interaksi antara logam dengan faktor-faktor yang dapat mempercepat korosi, seperti udara dan uap air. Metode pelapisan ini dapat dilakukan dengan pengecatan, galvanisasi, electroplating, dan lain-lain. Yang kedua, ada perlindungan katodik. Perlindungan katodik merupakan metode pencegahan korosi yang sering digunakan dalam mengendalikan korosi besi yang dipendam dalam tanah, seperti pipa air ledeng, pipa perusahaan Pertamina, dan tangki penyimpan bahan bakar minyak atau BBM. Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian. Yang pertama, ada gelas plastik, air panas, air biasa, minyak goreng, garam, cuka, amplas, plastik, karet, dan paku. Pertama, amplaslah paku.
Kedua, beri tanda berbeda A, B, C, D, E, dan F pada masing-masing gelas plastik. Ketiga, masukkan paku pada masing-masing gelas. Dengan setiap gelas terdiri dari satu paku. Yang keempat, masukkan air biasa pada gelas A, air panas pada gelas B, cuka pada gelas C, larutan garam pada gelas D, minyak goreng pada gelas E, dan biarkan gelas F tanpa perlakuan. Tutup masing-masing gelas dengan lembaran plastik. Jangan lupa amati, foto, dan catat perubahan selama 5 hari. Berikut ada hasil pengamatan pada hari pertama. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima. Berikut adalah tabel hasil pengamatan. Pada hari pertama, gelas A, B, E, dan F tidak terjadi reaksi apapun. Sedangkan pada gelas C, paku berkarat dan timbul gelembung. Pada gelas D pun terlihat gelembung. Pada hari kedua, paku pada gelas A masih tidak menunjukkan terjadinya korosi. Namun, pada paku gelas B terlihat sedikit berkarat. Paku pada gelas C sangat berkarat dan air berwarna kekuningan. Sedangkan paku pada gelas D, E, dan F masih tidak terjadi reaksi apapun. Pada hari ketiga, paku pada gelas A, B, dan D sedikit berkarat. Paku pada gelas C sangat berkarat dan air berubah menjadi warna orange. Sedangkan pada gelas E dan F tidak berkarat. Pada hari keempat, karat pada paku A dan B bertambah. Air pada gelas C berubah menjadi warna merah bata. Paku pada gelas D, E, dan F masih sama seperti hari sebelumnya. Pada hari terakhir, paku pada gelas A lumayan berkarat, dan paku pada gelas B lebih berkarat dibanding gelas A. Paku pada gelas C sama seperti hari sebelumnya. Paku pada gelas D bertambah karatnya, sedangkan paku pada gelas E dan F masih tidak menunjukkan adanya korosi. Pembahasan. Dari hasil pengamatan, paku yang paling cepat mengalami korosi adalah paku pada gelas C yang berisi cuka. Hal tersebut
Sesuai dengan teori di mana larutan yang bersifat asam merupakan media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. Berikutnya, paku yang direndam minyak pada gelas E dan yang tidak diberi perlakuan pada gelas F tidak menunjukkan terjadinya korosi. Hal ini juga sesuai dengan teori di mana lapisan minyak dapat menghambat proses interaksi antara logam dengan oksigen di udara. Untuk paku pada gelas F tidak mengalami korosi karena tidak berinteraksi dengan air maupun oksigen karena tertutup plastik. Paku pada gelas B lebih berkarat dibanding paku pada gelas A. Di sini terbuktikan bahwa temperatur merupakan salah satu faktor korosi. Sesuai dengan teori, semakin tinggi temperatur maka akan semakin mudah untuk terjadinya korosi. Dari pengamatan yang saya lakukan, paku pada larutan garam hanya sedikit mengalami korosi. Hal ini tidak sesuai dengan teori di mana seharusnya larutan garam dapat mengakibatkan elektron lebih mudah diikat oleh oksigen di udara. Menurut saya, peristiwa ini terjadi karena perbandingan antara air dan garam yang tidak pas, sehingga air garam tidak terlalu berpengaruh terhadap proses korosi. Kesimpulan: setelah melakukan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa korosi akan cepat terjadi jika berkenaan dengan air dan oksigen pada larutan asam dan garam dan air dengan temperatur tinggi. Untuk mencegah logam mengalami proses korosi, kita dapat menghambat proses interaksi antara logam dengan faktor-faktor yang dapat mempercepat korosi seperti udara dan air. Salah satunya dengan melapisi minyak. Sekian, terima kasih.